Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat untuk kuliah hari ini. Jadi, seperti biasa, kuliahnya ini akan saya rekam. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa hadir mengikuti kuliah, ya bisa langsung nonton rekamannya aja nanti ya, palingan seperti itu. Jadi, sebelum kita mulai kuliah hari ini, apa ada yang mau ditanyakan mungkin dari kuliah minggu lalu mengenai konsep dari ekonomi teknik atau teknopreneur lanjut atau kenapa kita perlu belajar ini gitu, padahal kita orang teknik. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Ki? Belum, Pak. Oke. Baik, kalau misalkan belum ada, jadi sesuai dengan rencana pembelajaran kita yang kemarin, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai konsep biaya dan bunga gitu. Jadi kita akan banyak mendalami, eh, kita akan banyak berurusan dengan biaya dan bunga, terutama apabila kita berbicara masalah investasi gitu ya. Iki waktu SMA dulu udah pernah belajar soal ekonomi belum? Belum, Pak. Oke, kalau gitu mungkin kita akan membahas dari awal ini dulu ya, soal pengertian dari biaya dan bunga. Jadi kenapa ini penting buat kita, apa saja pengertiannya, kemudian nanti bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan kita tentang biaya dan bunga ini ke dalam ya hal-hal yang memang berkaitan dengan kegiatan technopreneur. Salah satu yang paling mungkin itu adalah terkait investasi. Kenapa? Salah satu indikator yang kita perlu melihat atau kita perlu yakinkan kepada investor kita adalah ketika investor kita menanamkan modal atau investasi kepada bisnis kita, kita harus bisa meyakinkan investor bahwa uangnya yang diinvestasikan ke dalam bisnis kita itu bisa lebih tinggi tingkat keuntungan per tahunnya daripada ketika investor mendepositkan uang di bank. Iki sama siapa ini? Ada Novian ya? Iki sama Novian tahu nggak kira-kira berapa, Taufik. Iki sama Taufik tahu nggak kira-kira berapa bunga bank per tahunnya? Yang tahu Belum nggak? tahu, Pak. Belum tahu ya. Jadi bunga bank biasanya itu sekitar 3%, plus minus lah, mungkin 3, berapa atau 2,9 berapa atau 2,8. Artinya kalau misalkan kita nyimpan uang 1 juta di bank, dalam setahun kita dapat berapa? Ada yang tahu? Kalau bunganya 3%? 1 juta dibagi 100 dikali 3. Berapa? 1 juta dibagi 100, 10.000. Dikali 3, 30.000 dong. 1 juta dibagi 100 itu 10.000. Dikali 3 jadinya 30.000. Jadi itu artinya bunga 3%. Kecil. Tapi jangan salah, kita invest juga kadang-kadang bisa lebih kecil dari itu ya, apalagi kalau bisnis kita nggak jalan gitu, malah bisa lebih kecil dari 3% per tahun. Nah, ketika kalian punya bisnis sendiri, ketika kalian ingin berinvestasi pada suatu anggaplah saham, sekuritas, reksadana, atau perusahaan orang lain, ya itu yang harus kalian cek. Pertama, bunga deposito di bank, berapa saat itu. Dan yang kedua, kalau kalian invest di perusahaan atau saham atau reksadana itu, berapa kalian dapatnya per tahun. Kalau dapatnya lebih rendah dari 3%, berarti itu contoh investasi yang tidak baik, kurang sehat. Masih lebih mending uang kalian sekolahin di deposito 3% soalnya. Jadi gitu ya, itulah kenapa kita perlu memahami bunga. Nah, kalau biaya, nah oke lah, mari kita lanjutkan saja dulu kuliahnya. Baik, jadi kita bisa pisahkan biaya itu ke dalam beberapa kelompok penggunaannya. Yang pertama adalah biaya investasi. Biaya investasi, bahasa lainnya adalah capex. Apa itu capex? Ya, bukan berarti kalian kerja terus capex gitu ya, bukan. Capex itu adalah singkatan dari capital expenditure. Capital itu modal, expenditure adalah pengeluaran. Pengeluaran modal atau biaya modal itu disebut biaya investasi.
Biaya investasi itu adalah biaya yang dikeluarkan di awal usaha yang dibutuhkan agar usaha kalian bisa jalan. Misalkan Taufik ada usaha apa? Contoh, misalkan kasih. Konveksi, Pak. Konveksi. Yang jadi biaya modal adalah alat jahit. Itu enggak setiap bulan beli, tapi sekali beli itu butuh sampai usahanya habis. Bahkan mungkin kalau perlu nanti nambah mesin jahit lagi, atau kalau mesin jahitnya rusak ya harus direparasi. Itu adalah contoh biaya modal dikeluarkan di awal kegiatan usaha. Jumlahnya relatif besar. Kenapa? Ya karena kita ngejar economy of scale. Kita butuh anggaplah misalkan 5 mesin jahit agar industri konveksinya, industri kecil konveksi dari Taufik bisa berjalan dengan baik. Dan bertampak jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Kalau misalkan kalian cuma beli, anggaplah ya, mesin jahitnya beli 5 Taufik. Ternyata pasarnya besar. Butuh mesin jahitnya 10 ya, itu berarti salah strategi di awal. Modalnya kurang, mau nambah mesin jahit nggak bisa, nggak ada uang. Nah, itu yang harus diperkirakan. Itulah kenapa biaya investasi itu perlu perencanaan, perlu riset dahulu, dengan istilahnya rencana bisnis kita mau kayak gimana dan mempertimbangkan pasar kayak gimana, sehingga nanti ketika kita menjalankan bisnis, modal yang kita butuhkan sudah cukup, bukan dalam bentuk uang saja, tapi juga aset. Misalkan butuh gudang, butuh mesin jahit, butuh mobil antar, mobil angkut, dan yang lain-lain. Nah, itulah pentingnya biaya investasi. Selanjutnya ada biaya operasional. Disingkat OPEX, Operational Expenditure. Jadi ada CAPEX, ada OPEX. Kalau misalkan kalian ditanyain calon mertua kalian, ngerti nggak biaya ada apa aja? Kalian jawab, ya Pak, ada CAPEX, ada OPEX. Wah, gitulah ya, biar kalian kelihatan kayak menantu berpotensi. Biaya operasional itu beda dengan biaya awal, biaya investasi atau biaya modal. Biaya operasional ini biasanya perlu dikeluarkan bulanan atau ada rutinnya, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, biaya operasional ini, ya halo? Ya silakan, mohon maaf tadi saya terlambat ya. Jadi biaya operasional ini yang kalian keluarkan bulanan. Misalkan Taufik dengan usaha konveksinya. Biaya bulanannya kira-kira buat apa aja? Gantian jawabnya ya. Gimana? Hitungnya harian sama mingguan, Pak. Boleh. Per minggu ngeluarin biaya buat apa? Biaya buat beli bahan sama gaji pegawai, Pak. Gaji pegawai ya, memang itu sangat terkait dengan biaya operasional, pembelian bahan baku, pembayaran gaji. Yang lain, Iki, apalagi contohnya biaya operasional? Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Ada bayangan nggak untuk usaha konveksi biaya operasionalnya apa aja contohnya? Kainnya, Pak. Tadi udah, bahan baku, apalagi? Bensin. Kasih kesempatan yang lain, Fik. Kasih kesempatan Iki dulu. Apalagi, Ki? Logistiknya, Pak. Apa contohnya logistik? Bensinnya, Pak, kayak gitu. Terus si apalagi? juga. Gimana? Si sopirnya juga kan. Gaji sopir. Itu masuk gaji ya? Masuk gaji. Apalagi? Nggak apa-apa. Biaya operasional apalagi? Listrik, Pak. Nah, bener banget. Listrik ya. Listrik, air, biaya utilitas. Anggaplah kamar mandi kalian airnya nggak jalan, mana mau pegawainya kerja. Itu meskipun tidak berhubungan langsung kepada industrinya, kepada usahanya, tapi hal-hal seperti ini berpengaruh dan tetap harus dibayar. Seperti itu. Jadi ada pembelian bahan baku tadi ya, kain. Kemudian pembayaran gaji untuk pegawai. Pembelian bahan pendukung tadi, logistik, bensin, listrik, air. Nah, itu contoh pembelian bahan pendukung yang meskipun tidak secara langsung terkait dengan proses produksi, tapi memang tetap dibutuhkan pengeluarannya setiap bulan. Gimana Novian, kira-kira ada lagi nggak biaya operasional bulanan, harian, mingguan yang terlibat dalam anggaplah industri konveksi? Ada nggak? Gas, Pak. Kenapa? Gas. Apalagi? Ya, gas termasuk ya, misalkan dibutuhkan. Apalagi? Ya mungkin uang makan kayak gitu makan. Uang makan bisa. Uang maintenance ya, itu juga masuk. Memang dia maintenance alat itu tidak setiap bulan, tapi mungkin bisa berapa tahun sekali. Tapi itu tetap harus dimasukkan. Iya, Pak. Perbaikan kadang. Nah, benar, perbaikan. Itu contohnya ya.
secara rutin periode waktu tertentu gitu ya untuk ngecek alat mungkin kayak gitu. Misalkan 5 alat masuk bulan ini, 5 alat masuk bulan depan, itu ada biaya maintenance atau biaya perawatan. Itu contoh biaya operasional. Jadi ada biaya modal, biaya investasi, ada biaya operasional ya. Kemudian, ini sendiri ternyata biaya perawatan maintenance cost. Ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjaga atau menjamin performance kerja, kinerja kita bagaimana, agar peralatan itu selalu siap dioperasikan dan memberikan hasil optimal. Ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya insidental. Apa yang kira-kira jadi pembeda keduanya? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa biaya perawatan ada yang rutin, ada yang insidental? Kenapa coba? Ada yang tahu? Maksudnya biaya perawatan insidental itu buat yang misalnya ada dana dana tak terkira gitu kan Pak? Oke, ya memang insidental itu terjadinya ketika tidak kita perkirakan sebelumnya ya. Kalau misalkan alatnya kebanjiran gitu atau alatnya rusak kejatuhan meteor gitu kan. Jadi mau nggak mau harus dibenerin. Nah itu yang masuk biaya perawatan insidental. Kalau biaya perawatan rutin itu yang kita jadwalkan agar alatnya bisa dicek. Masih baik nggak kerjanya, panas nggak mesinnya, perlu minyak nggak, dan yang lain-lain. Sama kayak motor kalian lah ya, kendaraan kalian gitu. Ada yang rutin, ada yang insidental. Rutin itu apa? Ya 4 bulan sekali masuk bengkel. Insidental itu apa? Misalkan ban bocor, ya itu insidental lah ya. Ganti ban atau mungkin tambal ban itu insidental. Karena kalian nggak rutin tambal ban kan, itu terjadinya sewaktu-waktu itu. Tidak kita harapkan. Nah, di situ bisa kita pisahkan yang namanya perawatan itu jadi dua. Ada perawatan atau maintenance yang sifatnya preventif atau mencegah kerusakan yang lebih besar. Ada maintenance yang sifatnya kuratif atau menyembuhkan ketika terjadi suatu bencana. Biaya perawatan rutin itu dibebankan untuk perawatan yang sifatnya preventif. Perawatan insidental itu dibebankan untuk perawatan yang sifatnya kuratif. Misalkan kalian punya motor 4 tahun nggak diservis, kira-kira rusaknya bakal banyak Kak? Banyak Pak. Banyak lah ya, ban nggak dipakai setahun aja rata itu bannya. Pecah-pecah gitu ya, dan gampang bocor. Nah itu yang termasuk yang bisa dihindari dengan perawatan rutin agar motor kalian, kendaraan kalian bisa dipakai setiap waktu. Oke, yang perawatan insidental tadi yang udah saya sampaikan. Kalau misalkan terjadi bencana tiba-tiba alatnya rusak atau banjiran gitu ya, jadi harus dirawat agar tetap bisa operasional itu contohnya. Nah, itu tadi 3 jenis biaya. Ada biaya apa aja? Silakan satu-satu dijawab. Biaya apa di awal? Capek. Sama tadi biaya operasional. Operasional singkatannya? Apa sih? Bukan. Biaya operasional depannya O juga. OPEX, bagus. Yang ketiga adalah biaya perawatan ya, MAPEX, maintenance expenditure. Nggak usah dipaksain sih, tapi intinya 3 itu. Ada CAPEX, ada OPEX, ada maintenance. 3 biaya utama di dalam menjalankan bisnis. Itu yang harus kalian bisa pisahkan. Kalau misalkan alat-alat kalian terlalu banyak biaya maintenance, alat kalian jelek, ganti. Karena biaya, maintenance itu biaya. Kalau misalkan operasional kalian nggak jalan, cek operational expenditure-nya sudah optimal belum. Jangan-jangan karena kalian terlalu pelit, ada sektor yang harusnya kalian keluarin uang, nggak kalian keluarin. Kemudian modal awalnya, sudah berhasil bikin balik modal atau enggak? Biaya awalnya kebesaran atau enggak? Itu yang perlu dipantau di CAPEX ya, capital expenditure. Itu tadi untuk biaya atau expenditure atau cost. Ada 2 istilah itu. Ada yang mau ditanyakan atau enggak terkait biaya? Enggak ada, aman? Selanjutnya kita bahas tentang bunga. Bahasa Inggrisnya interest. Kalau dalam rumus-rumus biasanya dikasih huruf I. Pengertian bunga, bukan flower ya, itu kembang. Ya sama juga sih negara berflower itu kita. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan akibat pemakaian uang yang dipinjamkan sebelumnya. Ini adalah pengertian bunga. Kalau di Islam, pembungaan uang termasuk riba. Karena istilahnya kita jadi membayar atas sesuatu yang tidak kita
gunakan, atau kita dapat sesuatu dari apa yang tidak kita usahakan. Itulah kenapa bunga diharamkan dalam Islam dan digolongkan sebagai riba. Benar atau enggak? Mungkin ada yang punya definisi yang lebih lengkap tentang bunga, atau kenapa bunga diharamkan di Islam? Ada yang mau didiskusikan mungkin? Oke, kalau misalkan tidak ada, kenapa uang dibungakan oleh orang bule atau orang non-muslim gitu ya? Kenapa uang dibungakan? Karena dalam dunia ekonomi kita kenal istilah value of money. Uang itu punya nilai. Dan nilai uang itu terus menyusut. Pandangannya begitu menurut teori ekonominya. Itulah kenapa uang perlu dibungakan ketika uang itu tidak lagi bersama kita. Agar menjaga nilai uang tersebut di masa depan ketika kita ingin menggunakan uang itu lagi. Nah, pada prakteknya kadang-kadang bunga suka ngawur ya, apalagi lintah darat. Kalian nyewa pinjol gitu, bunganya ngawur. Dalam waktu berapa lama bunga udah 100%. Nah, itu nggak boleh. Kalian harus hindari hal-hal yang seperti itu karena membahayakan bisnis kalian dan diri kalian sendiri. Tapi konsep dasarnya dari interest atau bunga itu adalah present amount owed, uang yang kita hutangkan sekarang dikurangi dengan original investment atau jumlah pinjaman semula. Cukup sulit? Intinya adalah kalian sekarang utang berapa sih? Dari utang asli kalian berapa sih? Nah, sisanya itu disebut bunga. Anggaplah Novian gitu, pinjam duit ke saya 5 miliar. Pinjam Pak, duit 5 miliar. Ah, bolehlah ini saya sebar-sebarin duit, apalagi saya lintah darat gitu ya. Ya udahlah Novian, ini silakan 5 miliar. Tapi bulan depan balikinnya 5 miliar 500 juta ya. Bunganya berapa? 500 juta. 500 juta. Berapa persen itu? Berapa persen? Dibagi 10 aja sebenarnya. Kalau misalkan dibagi 10, bunganya 10%, benar sekali. Itu adalah contoh peminjaman uang dengan tempo 1 bulan dengan bunga 10%. Novian pinjam uang ke saya 5 miliar, bulan depan balikin 5 miliar 500 juta. Pantas saya kaya, uangnya haram. Nah, itulah cara penghitungan bunga. Penambahan uang dari aslinya kita ngutang berapa sih? Ya, sederhana lah ya. Semoga kalian paham. Oke, selanjutnya ada beberapa bunga yang perlu kita kenali. Yang pertama ada bunga modal. Ini tadi kenapa uang itu dibungakan? Karena nilai uang bersifat dinamis dan produktif. Uang itu dalam konsep ekonomi harus produktif. Apabila penggunaan uang atau modal dari suatu usaha itu berasal dari suatu pinjaman, maka harus diberikan imbalan jasa dari penggunaan modal tersebut, kita sebutnya sebagai bunga. Nah, inilah tadi kenapa yang saya bilang uang yang kita pinjamkan itu dibungakan. Jangan sih, itu berlawanan dengan Islam. Tapi agar kita mengerti konsep yang bekerja di dunia ini, ya kita tetap harus memahami pemahaman bunga. Oke. Misalkan ini ada petani, tadi udah ya. Ini tadi udah juga bla 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 bla, ya udah itu 20%. Ini ada beberapa perhitungan bunga. Yang pertama adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah rasio atau perbandingan antara bunga yang dibebankan per periode waktu dengan jumlah uang yang dipinjamkan di awal periode dikali 100%. Ini cara menghitungnya. Rate interest, ada tingkat suku bunganya. Ini rumusnya yang di bawah, bunga yang dibayarkan per satuan waktu dikali 100% per jumlah pinjaman awal. Ini contohnya. Misalkan ada, sebentar, ini ada contohnya nggak? Itu yang tadi saya sampaikan ya. Bunga yang dibayarkan per satuan waktu. Per bulan misalkan ada bunganya 10%. Jadi kalian selalu harus membayar 10% dari jumlah pinjaman awal dikali 100%. Nah ini juga yang bikin bunga itu repot ya. Karena uangnya sedikit, lama-lama jadi banyak. Yang kaya ditambah kaya, yang miskin jadi tambah miskin. Karena harus ngebayarin utang. Seperti itu. Baik. Untuk yang kedua adalah sistem bunga sederhana. Bunga sederhana ini disebut sederhana karena perhitungan bunga itu hanya didasarkan atas besarnya pinjaman semula dan bunga periode sebelumnya yang belum dibayar tidak termasuk faktor pengali bunga. Jadi pusing ya.
Jadi misalkan gini, Novian harusnya bayar 5.500.000.000. Novian kuat bayar berapa nih bulan depan? Kira-kira berapa? Novian mau bayar berapa utangnya? Boleh bebas lah berapa. Sekian juta gitu, Pak. Ya bolehlah sekian Per juta. bulan ya. 1 miliar lah, biar cepat lunas. Oh. 1 miliar lah, kalau bunganya sekian juta gitu, kapan mau lunasnya itu? Kamu sampai anak cucu nggak lunas-lunas nanti. Nah oke, anggaplah kamu bayar 1 miliar gitu ya. Sisanya berapa? 4.500.000.000 kan? Iya. 4.500.000.000 itu saya anggap harus dibungakan lagi bulan depannya. Anggaplah kita pakai rate-nya 10%. Bulan depan Novian harusnya bayar berapa kalau pengen hutangnya lunas? 4.500.000 ditambah? Iya, dibungakan lagi tambah 10%. Jadi total berapa? 10% dari Hah? Berapa? 10% dari bunga. Jadi 10% bukan dari bunga ya. Besarnya pinjaman semula dan bunga periode sebelumnya yang belum dibayar. Tadi Novian belumnya bayarnya 4.500.000 itu. Habis itu harus ditambahkan lagi bunganya. 10% dari 4.500.000. Jadi bisa. Jadinya 4.950.000.000. Utang Novian ke saya beranak tuh. Novian jadi pohon uang saya. Terima kasih ya. Nggak usah dilunasin. Biar tambah besar utangnya. Itulah kenapa kita meminjam uang kepada entah darat itu berbahaya. Kalian mungkin paling parah nggak bisa ngelunasin hutang intinya. Kalian cuma bisa ngelunasin bunganya. Itu yang harus dihindari. Itulah kenapa saya juga nggak punya kartu kredit ya. Saya nggak pintar mengelola uang dan saya nggak pengen uang saya dihabisin oleh hutang. Salah satu doa Rasulullah yang terkenal itu apa? Agar kita dibebaskan dari apa? Doa setiap pagi, saya lupa doa apa itu. Tapi ada doanya dari Rasul, ada sunnahnya agar kita dibebaskan dari apa? Ada 2 hal. Rasa apa dan apa? Rasa yang pernah ada, bukan ya. Rasulullah itu berdoa agar kita dibebaskan dari rasa takut dan hutang. Itulah seberapa menyeramkannya hutang. Kalian tidak bisa tidur tenang. Dan kalian harus sering ngebohong gitu ya. Karena kalau kita belum nggak bisa ngebayar, pasti ujung-ujungnya bohong. Kita nggak tahu mau ngebohong ke keluarga, ke istri, ke siapa, minjem uang lagi, atau bahkan ke penghutangnya. Jadi sebisa mungkin kita harus memerdekakan diri dari hutang. Nah ini contohnya ya. Ada rumusnya. Misalkan diketahui I adalah bunga modal yang harus dibayarkan, itu tadi 5 miliar. P adalah modal pokok atau jumlah uang sekarang. N adalah jumlah unit waktu atau jumlah periode bunga modal. Dan I adalah tingkat bunga yang berlaku. Kalau di saya tadi 10%. Nah, ini misalkan jumlah pinjaman pokoknya 1.000. Murah. Tingkat bunga modalnya 10% per tahun. Maka jumlah pinjaman pada setiap tahun, kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Pinjaman awalnya 1.000. Bunganya 100 di akhir tahun. Nah, kalau yang ini, berarti tadi contoh saya beda. 10%-nya itu hanya dibebankan kepada pinjaman awalnya saja. Jadi pinjaman di akhir tahun pertama 1.100. Di akhir tahun kedua 1.200. Di akhir tahun ketiga 1.300. Nah, kalau sampai sini paham lah ya, namanya bunga sederhana. Pokoknya mengacu kepada pinjaman awalnya saja, berapa duit. Kalau misalkan 10% per tahun, pinjam duit 1 juta, di akhir tahun pertama harusnya udah ngelunasin 1.200.000. Nah, tapi kalau misalkan bisa dilunasin tengah jalan gimana? Nggak tahu, nanti kita lihat ada jawabannya apa enggak. Yang ketiga adalah bunga majemuk. Nah, ini bunga berbunga, istilahnya juga seperti itu. Nah, kan bunga berbunga ini yang menyeramkan. Ini yang saya bilang tadi ke Novian. Novian tiba-tiba jadi pohon uang saya. Kenapa? Karena Novian berbunga. Novian mengeluarkan bunga. Bunganya itu uang juga gitu ya. Ini yang tadi contohnya itu. Kalau misalkan pinjaman awalnya 1.000, bunganya 100. Di akhir tahun bunganya jadi 1.100. Ini dianggap pinjaman. 1.100 jadinya. Dibungain lagi 110. Di akhir tahun kedua Novian harus bayar 1.210. Ini dianggap pinjaman di awal tahun ketiga.
dengan bunga 10% jadi 121 bunganya yang harus dibayarkan. Di akhir tahun ketiga 1.331. Terus kayak gitu beranak. Nah, pada akhir tahun ketiga, inilah yang dianggap nilai uang kemudian atau future value. Itulah kenapa kalau kalian beli motornya nyicil, kalau di total jadinya jauh lebih mahal daripada kalau kalian beli motornya cash. Karena anggapannya dengan uang yang kalian, istilahnya kalian pinjam uang ke kreditor motor, uangnya itu di akhir tahun ke-5 atau di akhir tahun ke-7, tergantung kalian nyicil motornya berapa lama, itu dianggapnya harusnya sudah bisa beranak sampai segini duit. Dan ini yang sering dipakai gitu ya. Perhitungan modal bunga modal majemuk ini lebih digunakan dalam perhitungan ekonomi. Kenapa? Ya menguntungkan yang ngasih modal, menguntungkan yang minjemin duit. Jadi lebih menarik minjemin duit karena bunganya berbunga. Ya ini yang inilah yang harus dijauhkan dari kita gitu ya. Dijauhkan dari riba. Ada yang tahu nggak kira-kira kalau misalkan kita mau minjem uang secara syariah itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Katanya Pak, ini juga nggak apa-apa. Silakan. Katanya juga nggak apa-apa. Bunganya lebih sedikit kalau syariah. Tapi saya juga tadi maunya bertanya kayak gitu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi begini, yang saya tahu ya, mungkin saya salah. Coba nanti kita gali bersama lagi. Mungkin dari Taufik, dari Novian ada yang mau? Iya benar. Ada yang tahu nggak kalau pinjaman syariah kayak gimana? Ada yang pernah tahu? Mungkin keluarganya pernah pinjam secara syariah atau gimana? Ada yang tahu? Dia mungkin dari bunganya itu sedikit. Atau cuman biaya administrasinya aja. Ya pasti butuh bunga sih. Pasti dalam artian gini lah. Ada keuntungan yang diambil dari institusi peminjaman uang secara syariah, tapi perhitungan keuntungannya itu tidak didasarkan kepada bunga berbunga yang membebani peminjam uang. Itu salah satu perbedaan utamanya. Terus gimana nentuin untungnya? Gimana nentuin bunganya? Penentuan bunganya itu dilakukan secara akad di awal peminjaman uang. Itu yang saya tahu. Jadi nanti Bapak mau pinjam, tadi Novian mau pinjam berapa? 5 miliar. Pinjamnya berapa lama? 3 tahun. Ya udah dihitung. Oke, ini fix ya Pak segini. Nanti di akhir tahun ke-5 bisa dicicil. Uang yang dikembalikan harus segini duit 5 miliar lagi ditambah biaya atau keuntungan buat kami. Keuntungannya seperti ini dan itu fix. Kepastian itulah yang menyebabkan meminjam uang secara syariah itu sesuai dengan akidah kita. Kenapa? Membebaskan kita dari rasa takut atas ketidakpastian. Yang namanya bunga pinjaman itu kadang-kadang bisa berubah juga gitu. Dan setiap tahun itu nilainya apalagi kalau misalkan kita pakai bunga majemuk seperti ini ya, yang dibungain itu sendiri bisa berubah nilainya dan itu bikin utang kita tambah gak karuan gitu. Dan itulah kenapa insya Allah model syariah itu lebih sesuai untuk fitrah manusia agar kita tidak apa istilahnya ya, tidak senewan, tidak stres dikejar utang. Kurang lebih seperti itu. Nanti di lain waktu kita coba cari tahu lebih lanjut lagi skema syariah pembungaannya atau peminjaman uang syariah itu gimana sih. Tapi yang pasti ada akad di awal disepakati. Ada akad disepakati di tahun keberapa membayar bunga dengan keuntungan sebesar sekian dan bisa dipenuhi secara menyicil. Nah, seperti itu. Jelas dan tidak membebani psikis secara psikologis kepada peminjam uang, tapi juga tetap memberikan keuntungan kepada institusi peminjaman uangnya, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini ada rumusnya, formula bunga modal majemuk atau single payment compound interest. Nah, bunga modal majemuk itu yang tadi ya, bunga berbunga itu ada dua. Yang pertama adalah yang sifatnya kontinu, yang tidak kontinu atau diskrit, dan yang kedua adalah kontinu atau continuous. Bunga majemuk tidak kontinu atau diskrit dengan bunga majemuk berkelanjutan, continuous. Nah, setelah ini yang akan kita bahas adalah bunga majemuk tidak kontinu karena ini yang banyak digunakan dalam
perhitungan praktis. Maksudnya tidak kontinu bagaimana? Ya kita hitung setiap periode tertentu, bulanan kah, tahunan kah, atau musiman kah? Nah, seperti itu. Lebih sederhana untuk dihitung, tapi tetap saja bunga berbunga, seperti itu ya. Nah, jadi formula bunga modal yang menghubungkan present worth PW dengan future worth dari sejumlah uang. Jadi itu adalah pengertian dari formula bunga majemuk, bunga berbunga. Ini yang tadi sudah kita bahas. Rumusnya apa saja? Variabelnya ada P, F, N, dan I, di mana P adalah present worth, nilai sekarang dari uangnya yang kita pinjam. F adalah nilai nanti dari uangnya. Misalkan kita mau minjam uang dalam 3 tahun, 5 tahun, ya silakan, itu yang dihitung. Kalian harus punya dasar perhitungan dalam 3 tahun, uang saya ini nanti nilainya berapa ya? Nah, itu F. Nah, itu yang diturunkan lagi ke dalam N, jumlah periode waktu pembayaran. Novian mau ngelunasin utang 5 miliar ke saya berapa tahun? 3 tahun, Pak. Ya udah, cicil bulanan ya, seperti itu. Berarti periodenya adalah tahunan dengan I, tingkat bunga modal atau interest rate per unit waktu. Dengan unit waktunya adalah bulanan, karena tadi pelunasan hutangnya bulanan. Bunganya menggunakan rumus I. Berarti Novian mencicil 36 kali ya, karena 3 tahun. Dari uang 5 miliar. Berapa jumlah yang harus dibayarkan tiap bulan? Nah, yang ini yang dihitung. Misalkan Novian harus ngebayar bunganya 10%, ya silakan dihitung berapa. Gitu. Nah, oke. Yang pertama, kita ingin mengetahui F atau nilai akhir dari uang kita bila diketahui P atau nilai awal dari uang kita. Misalkan saya nih jadi lintah darat ya, atau pinjol gitu. Nanti kalau misalkan Taufik nggak ngelunasin hutangnya, saya sebarin video pornonya Taufik gitu. Taufik nggak pakai baju joget-joget lah. Gitu. Hati-hati ya, jangan sampai kalian terjebak nggak jelas kayak gitu, pinjol-pinjol nggak jelas. Oke, rumusnya menggunakan 1 ditambah I pangkat N, disebut single payment compound amount factor. Simbolnya menggunakan ini F/P, F garis miring P, I persen, N. F itu nilai akhir, P itu nilai awal, I itu jumlah bunga, N itu periode waktu pembayaran. Nah, nanti ditampilkannya seperti ini. F sama dengan P dalam kurung F/P, I persen, N. Di mana faktor ini dapat diperoleh dari tabel daftar bunga faktor bunga modal. Nah, ini ada tabelnya sendiri untuk referensi sebenarnya. Oke, misalkan rumusnya seperti ini contohnya ya. Seorang petani meminjamkan uang sebanyak 2 juta dari sebuah bank untuk membeli traktor tangan didorong. Bersedia mengembalikan pinjaman tersebut setelah 8 musim tanam. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan pada akhir musim ke-8 jika bunga modal yang berlaku 10% per musim? Nah, perhitungannya seperti ini. F, nilai akhir uang yang harus dibayarkan pada 8 musim tanam, itu rumusnya segini, 10 juta, karena kita pinjam 10 juta, dikali 1, 1 tadi apa? 1 itu memang bawaan dari lahir, di rumusnya ada angka 1. Nah, kenapa 10 juta? Kenapa 2 juta? Nah, kayaknya bukan 2 juta deh, ini seharusnya 10 juta, maaf. Dikalikan 1 ditambah 0,1 pangkat 8. Jadi total di akhir musim ke-8 total yang harus kita bayar itu 21.435.890. 8 musim tanam, bunganya 10%. Modalnya 10 juta kita pinjam. Kalau menggunakan tabel konversi, ada tabel konversi lagi, nanti mungkin saya share untuk referensi. Dengan bunga 10%, periodenya 8 kali pembayaran N. Kurang lebih sama lah, 21.436.000 ya, dibulatkan ke atas dari yang tadi. Nah, nanti cara membaca tabelnya mungkin akan saya terangkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya cari dulu tabelnya dan saya share. Nilai 2,1436 ini, angka ini, diperoleh dari tabel konversi, nanti saya share. I-nya 10, kemudian F/P itu dari awal, nggak ada dilihat, terus kemudian N-nya 8 ya, bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah cara mencari P bila diketahui F. Apa tadi P? Novian? Apa itu P? P, uang yang di Uang yang di? Uang mula-mula. Uang mula-mula, good. Kalau F, Iki, apa F?
Nilai kemudian dari Nilai kemudian, benar, yang harus dilunasin ya. P itu nilai modal atau nilai pinjaman awal, F adalah nilai yang harus dilunasin atau nilai kemudian. Nah, dari persamaan tadi, F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, itu bisa kita putarkan. P sama dengan F dikalikan 1 per 1 plus I pangkat N, jadinya rumusnya P sama dengan F dari, ini sepersi sebenarnya ya, F per 1 ditambah I pangkat N. Nah, nilai dari 1 ditambah I pangkat min N ini kalau dibalik, itu disebut single payment percent worth factor. Itu nama istilah yang runyam lah ya. Intinya adalah nilai saat ini yang bisa dilunasi dengan pembayaran sekali. Sekali pembayaran. Kalau kalian pengen lunas langsung, harus membayar sekali segitu duit. Dengan simbol fungsional P/F, I persen, N, sehingga persamaan menjadi P sama dengan F dikali P per F, I persen, N. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan ada petani ingin memiliki traktor tangan, harganya 20 juta, di 10 tahun yang akan datang. Berapa uang yang harus disimpan di bank sekarang ini, mulai besok mungkin, bila tingkat bunga modal yang berlaku 10% per tahun. Oh, bohong banget, 10% per tahun, anggaplah ada. Jadi, kalau misalkan pada akhir tahun ke-10 kalian ingin punya 20 juta, ini kayaknya rumusnya salah juga, tapi anggaplah begitulah. Maka dengan rumus yang sama, menggunakan tabel referensi atau pendekatan yang tadi, kita tahu bahwa tahun ini kita harus nabung, atau bulan ini kita harus nabung 8,986 juta. 8.986.000. Jadi ini memang rumusnya untuk mencari tahu, misalkan kita ingin punya 20 juta, kayaknya dia masih pakai angka 8 dari tadi 8 musim, itu kita harus nabung 8.986.000. Sehingga di akhir musim ke-8 kita bisa punya uang 20 juta. Sampai saat ini paham atau ada masalah? Minggu depan akan saya coba terangkan bagaimana menggunakan tabel referensi bunga dalam menentukan besar bunga. Nanti akan saya share materinya di grup ya, di e-learning. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Untuk bunga, untuk biaya, ada yang kurang jelas? Yang sering kita pakai adalah bunga berbunga atau bunga majemuk. Kemudian biaya tadi ada 3 jenis. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Pak, untuk koperasi juga penggunaannya kayak begini, Pak. Benar. Kalau koperasi juga seperti ini, biasanya bunga majemuk. Tapi itu bisa dipastikan lagi ke koperasinya ya. Biasanya koperasi simpan pinjam itu punya aturan-aturan sendiri kalau misalkan kita mau pinjam uangnya gimana. Apakah dia pakai bunga majemuk? Ataukah dia pakai ini ya, single, bunga sederhana? Ya biasanya kalau pengen banyak untung pasti pakai bunga majemuk, apalagi koperasi simpan pinjam bunga majemuk banget. Jadi kalian harus bijak-bijak menyikapinya ya, kalau misalkan mau pinjam uang gimana. Itu yang biasanya dibanding-bandingin sih. Begitu juga kalau misalkan mau beli sepeda motor baru gitu kan, pasti kalian dikasih selebaran di pinggir jalan. Coba lihat-lihat aja itu gimana, bandingin aja satu showroom sama yang lain, skema pelunasan uangnya gimana. Mereka berani ambil berapa untungnya dari bunganya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas? Terkait biaya dan bunga, ada yang mau ditanyakan mungkin? Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya? Baik, kalau gitu tugas minggu depan tolong bikin atau tolong cari tahu lah ya, nggak saya nilai, tapi saya ingin minggu depan, nanti masing-masing bisa saya tanya gantian, kalian bisa menjelaskan yang namanya peminjaman uang secara syariah itu seperti apa. Nah itu aja. Coba ditulis lah pakai Word aja, bikin satu halaman kurang juga nggak apa-apa, silakan. Nanti tolong dikumpulkan di LMS-nya ya. Cukup jelas untuk tugasnya, silakan cari tahu. Untuk peminjaman uang secara syariah seperti apa, bisa kemana saja, dan silakan tambah-tambahkan yang lain. Mungkin ada review atau hasil
penelitian orang lain tentang syariah atau gimana. Kurang lebih 1 halaman A4 aja cukup. Cukup jelas tuh tugasnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Nanti pengumpulannya tolong dilakukan lewat LMS Teknik Elektro. Nanti saya buatkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah besok kita ketemu lagi ya untuk kuliah apa? Ada yang ingat besok kita kuliah apa? Matpen. Matpen, benar sekali. Kita ketemu lagi besok. Insya Allah kita kuliah jam 10 ya? Sama lagi, atau jam 9, saya lupa. Jam 9, jam 10 kalau nggak salah. Sama kan kayak sekarang jadwalnya? Ya Pak, sepertinya. Saya lupa lagi Pak. Dicek lagi. Silakan. Besok saya undang untuk bertemu. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sekali lagi mohon maaf karena saya terlambat. Nanti akan saya share untuk link pengumpulan tugas dan juga tabel referensi bunga di LMS Teknik Elektro. Terima kasih. Mohon izin untuk mengakhiri kuliah hari ini. Semoga tetap sehat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.